Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini, siang ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, dan disempurnakan dengan nikmat sehat sehingga kita dapat mengunjungi masjid yang mulia ini untuk sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai makhluk yang lemah, tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dari Allah, mustahil kita akan bisa datang ke masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, karena dengan beliaulah kita dapat mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kita dapat mengenal agama yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ini adalah berkat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai makhluk, sebagai manusia, kita mempunyai ada rasa cinta kepada apa saja. Tapi terkadang kita lemah dengan kekurangan kita. Kita lupa apa yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun, akan datang di suatu masa, ala umati, terhadap umatku, kata Rasulullah, yuhibbuna khamsan, mencintai 5 perkara, wayan sauna khamsan, tapi dia lupa akan 5 perkara. Ini kita sangat mencintai, kata Rasulullah, 5 perkara, tetapi kita lupa yang 5 perkara. Yuhibunal hayata wa yansaunal mauta. Yang pertama, yuhibunal hayata, kita sangat mencintai kehidupan, seakan-akan kita hidup di dunia ini selama-lamanya, seakan-akan kita tidak pernah mati atau meninggal dunia. Apalagi kalau kehidupan kita dipenuhi dengan segala kebutuhan-kebutuhan, kita lupa sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mulia di hadapan masyarakat, kita lupa. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibunal hayata, cintakan kehidupan,
wa yansaunal mauta, kita lupa akan kematian. Kaum muslimin, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sejauh manapun wibawa kita, yang namanya mati pasti akan datang. Pasti akan datang, mau tidak mau, suka tidak suka. Firaun ngaku Tuhan, mati. Nabi Sulaiman meninggal. Nggak ada orang yang hidupnya terus-terusan. Bahkan kalau dia hidupnya terus-terusan pun nggak enak. Kita pengen umur panjang, dikasih umur 100 tahun, nyusahin cucu kita, nyusahin anak kita. Kalau kita 80 tahun masih lumayan, masih bisa jalan sendiri. 90 tahun udah diikutin oleh anak dan cucu kita. Apalagi udah 100 tahun pulang ke rumah kita keder. Jadi inilah manusia, lupa akan kematian. Kalau dia akan ditanya, kalau dia akan mati, keenakan hidup, keenakan jabatan, keenakan wibawa, keenakan pengaruh, dan lain sebagainya. Apalagi kita tidak pernah diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lupa diri. Harta banyak, jabatan ada, pangkat tinggi, pengaruh besar, makin lupa diri kita. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Ini manusia. Yuhibbunad dunya, sangat mencintai dunia, gemerlapan dunia, kehebatan dunia, pengaruh dunia. Wa yansaunal akhirah, kita lupa akan akhirat. Kalau kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa. Kalau kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa. Mengapa? Karena kita sangat mencintai dunia, gemerlapan dunia, kehebatan dunia. Inilah kita sebagai manusia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Kita sangat mencintai harta, tapi kita lupa kalau harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana harta kau peroleh dan kau kemanakan harta yang kau punya? Pasti ditanya. Yang halal aja ditanya, apalagi yang haram. Ini kita sebagai manusia, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Cinta akan harta, lupa kalau harta itu akan ditanya. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan. Bahkan di dalam riwayat banyak orang hampir 500 tahun ditanya hartanya belum selesai. Dalam riwayat Nabi Sulaiman, karena hartanya terlalu banyak, umatnya sudah senang-senang di dalam surga. 500 tahun umatnya sudah senang-senang di dalam surga, Nabi Sulaiman baru masuk. Mengapa? Hartanya kebanyakan. Ditanya oleh Allah. Jadi bukan Rasul saja, bukan kita saja, Rasul pun ditanya. Jadi harta yang kita punya, peniti misalnya, kita punya, ditanya. Sendal jepit misalnya kita punya, ditanya. Jadi nggak ada yang lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motor ditanya, mobil ditanya, apalagi punya pesawat. Harta, uang ditanya, semua yang menyangkut harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yuhibbunal qasura wa yansaunal qabura. Ini manusia. Yuhibbunal qasura, senang sama rumah mewah. Wa yansaunal qabura, tapi dia lupa akan kuburannya. Semakin besar rumahnya dia semakin senang. Inilah manusia. Yuhibbunal qasura, senang akan rumah yang megah, rumah yang mewah, serba lengkap. Wa yansaunal qabura, dia lupa akan kuburannya. Ini kita. Sehebat apapun rumah kita, sebesar apapun rumah kita, sebanyak apapun kamar di rumah kita, saat kita menuju kuburan, rumah kita tinggalkan. Mungkin saja itu rumah jadi rebutan anak-anak kita, kalau anak kita tidak kita didik dengan agama. Boleh mencintai rumah yang besar, boleh. Tapi kuburan jangan kita lupa. Karena kita akan kembali ke alam rumah masa depan itu, yaitu kuburan. Pasti rumah yang kita punya yang megah, lampunya serba indah, isi rumahnya serba indah, tetap kita akan menuju rumah masa depan kita yang panjangnya 2 kali 1,5 meter, dalamnya 1,5 meter. Itu udah pasti. Renungkan ini buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Cinta akan makhluk. Sama istri cantik, cinta makhluk. Sama mobil, cinta makhluk. Tapi kita wayan saunal, kata Rasulullah, wayan saunal khaliq, tapi kita lupa yang menciptakan makhluk. Terlalu cinta dengan istri boleh, tapi yang menciptakan istri kita yang cantik siapa? Itu yang harus kita lebih cinta lagi. Sayang sama anak, makhluk boleh, tapi yang menciptakan anak kita siapa? Allah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hayu kita pikirkan semua ini. Kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang begini gemerlap, yang begini indah akan kita tinggalkan. Rumah yang besar akan kita tinggalkan. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Anak yang kita bangga-banggakan karena jabatannya, karena titelnya, sama akan kita tinggalkan. Inilah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat membuka pintu hati kita, agar kita menyadari siapa kita, akan kita menyadari kemana kita setelah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, agar kita senantiasa hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر فإنك خير الناصرين واحفظنا فإنك خير الحافظين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.